Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Kembali lagi pada podcast kami. Pada hari ini kami akan membahas tentang 4 pilar kebangsaan, di mana di dalam 4 pilar kebangsaan tersebut ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada sore hari ini saya ditemani oleh 2 teman saya. Ada Bapak Iksan Prasetya Indra, STMM, ada juga Bapak Ari Priyanto, STMM, dan saya sendiri moderator Amir Hamzah Nasution, MSI. Pada hari ini kami akan membahas bagaimana relevansi seminar atau 4 pilar kebangsaan ini terhadap program-program asa cita oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nanti kita akan bahas, akan kita kupas bersama teman-teman saya ini. Mungkin itu hanya pemantik saja untuk podcast kita hari ini, teman-teman sekalian. Karena kita berharap bagaimana visi transformasi bangsa hari ini bisa relevan dengan 4 pilar kebangsaan ini. Baik, nanti kita akan bagi ada 4 segmen, di mana nanti narasumber saya ini akan menjelaskan ya bagaimana keempat pilar kebangsaan ini bisa relevan dengan kondisi hari ini seperti itu. Mungkin nanti kita akan dengar Bapak Ari dengan Pak Iksan akan menjelaskan dengan kondisi-kondisi hari ini ya. Mungkin saya akan mencoba memantik sebuah kondisi hari ini di mana memang Pancasila hari ini gitu ya. Nanti ini mungkin ke Pak Ari ya. Bagaimana Pancasila hari ini Pak Ari, yang kita lihat ya Gen Z kita hari ini sepertinya ya, kalau kita sering scroll TikTok dan sosial media sangat miris Pak Ari. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Ari ya, Bapak Ari melihat tentang Pancasila hari ini Pak Ari? Apalagi hari ini dengan ya kita akan paham ya bahwa Pancasila ini bukan hanya sebagai lambang negara, tapi ini sebagai pedoman moral di bangsa kita Pak. Ya. Nanti mungkin kita berharap bagaimana Pak Ari bisa menjabarkan ya, bagaimana misalnya sila-sila di Pancasila itu Pak dengan program-program hari ini gitu ya. Mungkin nanti banyak Pak Ari bisa jelaskan seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Ari, bagaimana kira-kira misalnya nilai-nilai Pancasila ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, dan bagaimana Bapak melihat tentang bagaimana relevansi program-program pemerintah hari ini Pak dengan nilai-nilai Pancasila kita Pak. Mungkin kepada Pak Ari kan persilakan. Perkenalkan, nama saya Ari Priyanto. Saat ini saya mengajar di Prodi D4 Manajemen Bisnis di Politeknik Negeri Ketapang. Kita fokus ke program Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran sendiri, mungkin lebih ke penerapan saat ini, cuma diarahkan ke ini Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Tentu yang menarik tadi dari Pak Amir bilang kalau untuk generasi 2045 nanti, berarti kan saat ini terutama Gen Z itulah yang akan memimpin bangsa kita di 2045 nanti. Nah, jadi terkait Gen Z ini, generasi milenial sekarang ini, itu program-program yang Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran kerahkan, terutama yang kita kenal itu Asta Cita ya kan. Itu terutama pondasi kuatnya kalau untuk Gen Z adalah di pendidikan itu sendiri ya kan. Pendidikan pun banyak gebrakan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran di Asta Cita itu sendiri, terutama untuk seperti sekolah rakyat ya kan. Pak ya. Ya, sekolah rakyat ini terutama apa sebenarnya yang melatar belakangnya sekolah rakyat ya kan. Kalau saya pelajari itu sendiri, ini adalah gebrakan yang bagus dari Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Dia kalau dikaitkan dengan Pancasila itu sendiri, artinya kan kita mau terutama untuk sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya di situ tidak ada dengan status sosial misalkan. Betul. Ekonominya ini di bawah rata-rata yang dari tidak mampu sekolah, maka Pak Presiden itu menggratiskan semuanya dengan fasilitas yang komplit ya kan. Kalau sekolah rakyat diasramakan, kemudian makannya juga diperhatikan, fasilitasnya dibantu oleh pemerintah semua, dan nol biaya juga. Kalau kita sekarang melihat Pak Prabowo biasa berkunjung di sekolah rakyat itu sendiri, pun kualitasnya tidak kalah sih sebenarnya. Seperti yang Pak Prabowo kemarin ada kunjungan ke beberapa sekolah rakyat dan disambut oleh siswa-siswanya juga, Pak Prabowo cukup mengapresiasi juga karena kemampuan mereka tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang orang-orang kaya sekolah ya kan. Mereka juga mampu berbahasa Inggris, berpidato. Kalau yang saya lihat kan berpidato bahasa Inggris itu sangat fasih sekali, kemudian bahasa Arab juga, kemudian bahasa Jepang, dan beberapa talenta juga. Terutama yang saya lihat juga baris berbarisnya juga Pak Prabowo cukup salut itu, karena udah kayak setara, memang kayak semi militer Pak ya. Kayak semi militer, kayak memang itu sekali, disiplin sekali gitu. Seperti yang Pak Prabowo misalkan biasa pidato itu bilang, mau anak pemulung, anak petani, anak tukang bakso, anak. Oke, baik Pak Ari. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya,
teman-teman podcast di mana berada yang disampaikan Pak Ari, kesimpulannya memang bahwasanya program pemerintah hari ini terkait dengan Pancasila, kalau kita kaitkan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, di mana tentang bagaimana kesamaan hak, begitu Pak Ari ya, tentang bagaimana juga semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Itu mungkin ya kesimpulan dari Pak Ari sampaikan, dan bagaimana kerja-kerja Presiden hari ini dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya tentang bagaimana ya persatuan Indonesia dan lain-lain, tentang kebinekaan dan lain-lain seperti itu. Baik, menarik ya teman-teman podcast di mana berada tadi pemaparan dari Pak Ari. Mungkin selanjutnya kita masuk pada segmen kedua. Ini akan kita coba change ya tadi pendapat-pendapat dari para narasumber kita ini. Mungkin kita akan dengarkan dari Pak Iksan, yaitu terkait mengenai Undang-Undang 1945 ya, di mana kita lihat Pak Iksan ya, Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara kita. Semua aturan-aturan hukum kita berlandaskan Undang-Undang 1945. Bagaimana Pak kira-kira Bapak melihat Undang-Undang 1945 ini ya? Kaitannya dengan visi Pak Prabowo hari ini ya, yaitu dengan tentang ya banyak tadi ada suara rakyat, swasembada dan lain-lain ya. Bagaimana Pak Iksan melihat ini Pak, relevansi dari Undang-Undang 1945 ini terkait dengan program-program Presiden hari ini Pak? Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Iksan Prasetya Indra. Saat ini saya bertugas di Politeknik Negeri Ketapang, bagian Undang-Undang Dasar 1945. Siapa sih Pak yang nggak tahu Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya? Dari Sabang sampai Merauke orang tahu. Betul. Ya. Tapi orang tahu nggak apa saja sih yang terdapat di dalamnya? Gimana itu bisa terrealisasi dengan baik? Yang harus kita pahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa dikatakan sebagai payung hukum. Bapak tahu itu payung fungsinya untuk melindungi, melindungi hukum. Siapa yang akan dilindungi? Otomatis itu adalah masyarakat. Di mana masyarakat itu bisa sejahtera. Salah satunya mungkin di sila Pancasila ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Nah, di pasal-pasal itu kan fokusnya itu ada di pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, di pendidikan mungkin sudah disinggung sama Pak Ari tadi ya Pak ya, ada sekolah rakyat. Nah, di mana di salah satu pasal itu dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Apapun agamanya, apapun sukunya, mau orang kaya, mau anak pejabat, mau atau anak orang miskin atau tukang becak, kita Pak Ari tadi Pak, tukang bakso, dalam kondisi yang bentuknya yang berbeda-beda, mau dari Sabang sampai Merauke itu harus merata. Harus menerapkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saling berkaitan ya Pak ya, sebenarnya. Betul. Ini kan empat-empatnya ini adalah satu kesatuan, tidak bisa pisahkan Pak ya. Masyarakat yang bahagia ya otomatis ya akan berdampak ke bangsa kita sendiri, Pak ya. Dari segi gizinya terpenuhi. Karena ya anak-anak bangsa ini adalah harus kita pelihara, Pak ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang penerus nanti ya, penerus. Dan juga ya termasuk pasal-pasal lain kan nggak mungkin kita akan jelaskan satu-satu ya Pak ya, ada mungkin. Pokoknya di sini yang harus kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kita tidak hanya berbicara tentang hak saja, tapi kita harus tahu tentang kewajiban juga. Nah, salah satu yang menarik ya Pak dari visi Presiden Prabowo tentang swasembada pangan dan pendidikan rakyat. Ya. Jelas itu berakar pada konstitusi. Akar kita kan tahu Pak maksudnya, sumbernya dari konstitusi. Seperti yang beliau katakan juga bahwa bangsa tidak akan pernah merdeka atau tidak pernah bisa merdeka jika rakyatnya masih kelaparan. Wah betul Pak. Itu kan simpel ya sebenarnya Pak ya. Kalau ibaratnya orang masih kelaparan, gimana orang mau bekerja? Betul. Mana orang bisa meningkatkan perekonomian, memajukan bangsa, ibaratnya perutnya belum terisi. Betul. Tapi kita bekerja kalau belum terisi, gimana gitu yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Gitu. Nah yang menjadi PR buat kita ya Pak ya, yaitu yang saya bilang tadi, tidak menjadi sumber bacaan yang cuma dihafal. Kalau di soal Undang-Undang Dasar pasal ini menjelaskan tentang apa, tapi gimana caranya ini continue, betul, dan bisa terrealisasi dengan baik. Jadi seperti itu Pak. Baik, ya, baik teman-teman, sama-sama kita dengarkan tadi Pak Iksan sudah menjelaskan ya bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sebagai bacaan saja, tapi memang harus menjadi pondasi. Apalagi hari ini kebijakan-kebijakan Pak Presiden ya, bagaimana tadi Pak Iksan bilang tentang kesejahteraan, tentang swasembada pangan, memang benar ya, program MBG ini sangat baik ya Pak Ari. Kita sepakat itu Pak Ari ya, Pak Iksan ya, sangat sepakat memang. Ya, bagaimana bangsa ini merdeka jika rakyat masih kelaparan? Ya, kita sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, dan ya harapan kita tadi seperti Pak Iksan katakan bahwa Undang-Undang 1945 ini ya bukan hanya jadi dokumen hukum saja, ya tapi sebagai landasan untuk kebijakan transformasi bangsa ke depan. Baik, mungkin Pak Iksan ini agak maraton ke Bapak ini ya. Siap, Pak. Ya, kita ingin mendengarkan juga Pak. Bagaimana sih sebenarnya Pak ya NKRI hari ini ya? Apakah NKRI ini hanya bentuk negara saja begitu ya? Apa yang menurut Bapak Pak yang menjadi tantangan hari ini ya? Apalagi untuk anak muda Pak. Kita lihat hari sosial media, waduh begitu banyak Pak. Berita hoax, hujatan-hujatan ya, polarisasi di mana-mana gitu. Bagaimana Pak kira-kira tanggapan Pak Iksan ya terkait
ya NKRI kita hari ini lah Pak, sebagai bentuk negara dan bagaimana misalnya tantangannya ke depan, ancaman-ancamannya seperti itu Pak. Kebetulan saya kalau pergi maraton, saya hobi maraton juga. Pas lah. Pas nih narasumber kita nih Pak ya. Ya ini kita masuk ke konsensus yang ketiga ya Pak, itu adalah NKRI ya Pak ya. Tantangan. Kalau kita bicara tantangan itu adalah suatu hal yang harus gimana kita lewati ya Pak, yang menjadi PR buat kita sendiri. Nah kalau kita bicara tentang NKRI itu kan satu kesatuan, namanya juga satu kesatuan. Kalau sudah bercerai juga berarti bukan NKRI lagi. Bukan NKRI lagi, betul Pak. Nah jadi di sini NKRI itu harus kita jaga, ya. Karena ada istilahnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, betul Pak. Nah itu kan gampang sekali ya Pak mengucapkannya. Tapi kalau prakteknya gimana Pak? Iya susah emang sekali, betul. Nah ini menarik ya Pak ya, tantangan berkaitan dengan yang istilah tadi ya Pak ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini sekarang kita sudah masuk di era digital, di mana kita perlu meningkatkan pemahaman literasi digital. Kita tidak hanya bagaimana kita itu bisa mengikuti perkembangan teknologi, orang tidak pakai AI, tidak pakai sosial media ini, tetapi perlu yang namanya literasi digital. Betul Pak ya. Sekarang tantangannya adalah hoax Pak sekarang ya. Hoax di mana-mana kan kita sudah bingung di mana yang real, yang aslinya, mana yang benar-benar berita itu benar-benar real atau yang hoax gitu. Itu kan karena bisa mengucapkan orang. Betul Pak. Ada orang bilang ini itu benar atau itu tidak, padahal sebenarnya kita nggak tahu. Contohnya jadi kejadian ada yang viral di sini. Tetapi orang dari Sabang sampai Merauke itu seakan-akan tahu. Betul. Padahal orang di sini belum tentu tahu. Betul Pak. Komentar negatif juga itu masih berkaitan dengan literasi digital. Nah sekarang gampang sekali ya Pak ya orang-orang itu menghujat. Padahal cuma berdasarkan judul saja, belum dibaca semuanya. Kadang sudah dibaca semuanya masih aja salah pemahaman ya Pak ya. Kaitannya dengan NKRI ya Pak, itu ya Bapak lihat aja di komennya, itu udah pecah gitu kan. Ada yang pro sini, ada yang pro sana gitu kan Pak. Nah itu bertentangan dengan NKRI. Nah yang menjadi PR buat kita, terutama kita bertiga ini adalah pendidik ya Pak. Betul Pak. Yang kita hadapi adalah mahasiswa generasi Z sekarang ini ya Pak ya. Termasuk kita kita tidak bicara Gen Z aja, tapi PR buat kita juga ya Pak ya. Nah gimana caranya mereka itu bijaksana gitu ya, bisa menggunakan teknologi secara smart gitu ya, secara pintar, tapi tidak menyalahgunakan teknologi tersebut agar bisa, misalkan secara simpel ya Pak, kita bicara NKRI ini tidak tercerai berai, tetap bersatu ya Pak ya. Nah, jadi PR kita sebagai seorang pendidik ya, kita harus selalu mengingatkan, atau kalau bisa ya ada mata kuliah literasi digital mungkin Pak, agar biar mahasiswa kita itu tidak inilah ya Pak ya, bisa bijaksana dalam penggunaan teknologinya. Ya, kita memang senang melihat anak-anak yang sekarang ini sangat bisa mengikuti perkembangan, bahkan lebih ahli daripada kita. Betul. Dalam teknologi. Kita memang beberapa kita harus memantau gitu ya, agar mereka itu punya pemahaman literasi digital yang baik ya. Oke. Nah terkait satu lagi nih Pak, salah satu kebijakan pemerintah nih terkait NKRI ini, tadi kita kan bicara digital, masalah pembangunan gitu Pak di setiap daerah gitu. Banyak kan sekarang kan omongan orang pemerintah cuma terfokus ke satu daerah saja. Betul Pak. Padahal kan yang namanya NKRI kan dari Sabang sampai Merauke, bukan ya Pak ya. Dan juga istilah Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Jadi ya dari kebijakan pemerintah, kalau tidak salah saya dengar itu kan pemerataan pembangunan gitu kan. Otomatis namanya juga pemerataan ya, otomatis semuanya dapat, mau dari provinsi manapun. Dan semoga itu bisa tidak menjadi wacana saja Pak. Betul. Semoga ya istilah ibaratnya pemerintah fokus ke satu daerah saja bisa terbantahkan. Karena apa? Karena benar-benar adanya pembangunan itu ya Pak. Pembangunan benar-benar nggak cuma yang di mulut saja, benar-benar merata dari Sabang sampai Merauke. Betul. Itu dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Iksan. Sama-sama teman-teman sudah kita dengar tadi bagaimana penjabaran Pak Iksan ya. Cukup menarik teman-teman pendengar podcast dimanapun berada. Tadi Pak, kalau saya menyimpulkan ya, Pak Iksan sampaikan hari ini salah satu yang mengusik NKRI juga adalah tentang bagaimana kita bisa menjaga literasi kita ya, salah satu literasi digital. Bagaimana anak-anak muda bisa menggunakan smartphone-nya itu sesuai dengan namanya. Phone yang smart ya, phone yang pintar, harus bijak begitu. Nah tadi Pak Iksan juga menyampaikan bagaimana juga tentang isu pembangunan, pemerataan ini juga sangat rentan ya dengan isu-isu NKRI Pak Ari ya. Karena kalau ada satu daerah menyatakan, wah kami tidak mendapatkan bantuan, nah ini bisa menjadi isu-isu keretakan di NKRI. Nah banyaklah kita lihat di media-media sosial, di berita dan lain-lain. Baik, mungkin ini Pak Ari, ini penutup. Ya ini dari 4 pilar ini ya di podcast kita hari ini. Kita mau dengar Pak Ari berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalau kita lihat hari ini Pak ya, wah kalau ditanya apa itu Bhinneka Tunggal Ika mungkin wah paham ya, walaupun berbeda-beda tetap satu dan lain-lain. Tapi kita pingin lihat ya, kita mau dengar dari Pak Ari sebagai ya, kalau kita, apalagi Pak Ari memang sebagai pendidik ya,
bagaimana ya Pak Ari tentang Bhinneka Tunggal Ika ini ya, khususnya untuk relevansinya pada program-program pemerintah kita hari ini Pak. Mungkin Pak Ari bisa jelaskan sedikit Pak, karena waktu kita juga sudah agak terbatas. Mungkin singkatnya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Amir atas kesempatan dan waktunya. Tentunya kalau kita sebagai pendidik dikaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri kan, tentunya kita di pendidik ini kita berhadapan dengan siswa, dosen, itu mahasiswa, kita sebagai dosen gitu. Tentunya kita memberikan ini masukan-masukan terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Misalkan di ruang-ruang kelas kita, di ruang perkantoran kita, sekolahan itu biasakan ada gambar presiden, wakil presiden di tengahnya Pancasila. Terus yang dicengkram itu adalah ini semboyan kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkraman burung Garuda itu sendiri. Tentunya Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri ini adalah semboyan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya kaitannya dengan tiga ini tadi yang lain ya kan, yang sudah dijelaskan Pak Iksan, yang dipandukan Pak Amir, yaitu Undang-Undang Dasar, ya kan, NKRI, Pak ya? NKRI dan sebagainya. Terus semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ini, walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Sebenarnya unik kalau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu kan ada tentunya pulaunya banyak, kebudayaannya banyak, sukunya juga banyak. Kita berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri untuk tetap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan tentunya mencapai tujuan yang tadi sebagai berbangsa dan bernegara. Tentunya ekonomi kita sesuai dengan visi Presiden Prabowo, ekonomi kita selalu diperbaiki kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45 juga tadi, terutama di pasal 33 untuk ini semua sumber kekayaan alam itu untuk semua rakyat Indonesia, terutama kalau di bidang pendidikan itu sendiri. Misalkan kalau di bidang pendidikan sekarang beasiswa itu kan diperbanyak oleh Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran juga sering di saat MBG itu dia masuk ke sekolah-sekolah untuk melihat fasilitas-fasilitas misalkan yang kurang lengkap, misalkan di situ juga banyak juga bantuan dari Presiden Prabowo seperti Smart TV yang baru ada kali ini, sebelum-sebelumnya kan belum ada. Bisa untuk menjadi para guru dan siswa ataupun untuk dosen dan mahasiswa itu untuk digitalisasi pembelajaran itu sendiri. Dan tanggapan siswa dan maupun mahasiswa dan dosen dan guru itu positif semua, karena semua fasilitas kita juga sudah diperhatikan kan, terutama untuk kalau dosen biaya penelitian itu sendiri kan sudah ditambah. Kemarin ada pertemuan taklimat namanya yang terbaru kan, yang Pak Prabowo manggil ke rektor Pak ya, para rektor yang kebetulan diketahui oleh ini Pak Prof. Garuda Wiko itu rektor yang kebetulan ada di Universitas Tanjung kan, dekat dengan kita di sini. Ya intinya generasi udah cukup bagus. Intinya generasi ke depan adalah yang sekolah-sekolah saat ini jadi mahasiswa saat ini itu akan memimpin. Makanya bagus sih sebenarnya, sudah semua diperhatikan semua. Jadi tinggal ini aja sebenarnya, kita sebagai warga negara ataupun nanti profesinya apapun, sukunya apapun, jadi yang penting kita mendukung untuk negara kita tetap sejahtera. Terima kasih Pak Ari. Itu tadi closing dari Pak Ari ya, dari 4 pilar kebangsaan kita. Tadi terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Memang kita lihat hari ini ya, Indonesia memang cukup beragam, tapi sampai hari ini belum ada gesekan. Alhamdulillah ya, puji Tuhan belum ada gesekan ya, walaupun yang lalu ada, tapi mungkin beberapa atau 20 tahun terakhir ini kita tidak menemukan itu. Ini semakin sadar masyarakat Pak ya, tentang bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, dan kita yakin kita seperti sampai Pak Iksan tadi ya, ada NKRI, ada Undang-Undang 45, kita memiliki rasa kebersamaan. Baik, terima kasih Pak Ari, Pak Iksan ya, terima kasih untuk hari ini telah menjadi narasumber. Mungkin penutup teman-teman dimanapun berada, mungkin dari diskusi tadi kita melihat bahwa 4 pilar kebangsaan bukan hanya konsep seperti disampaikan kedua narasumber saya, tapi ini adalah fondasi nyata ya untuk mewujudkan bagaimana visi transformasi bangsa kita ke depan. Seperti asas cita tadi Pak ya, bagaimana Presiden kita ingin Indonesia kita mandiri, berdaulat ya, dan sejahtera dengan program-program hari ini. Tadi Pak Ari jelaskan ada sekolah rakyat, makan gizi gratis, dan lain-lain. Pak Iksan sudah menyampaikan bagaimana Undang-Undang 45 menjadi payung hukum gitu ya. Dan kita berharap bahwa 4 pilar kebangsaan ini menjadi nilai-nilai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, saya mengutip sebuah pepatah, teman-teman. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih teman-teman pendengar setiap podcast kami dimanapun berada. Ke depan kita akan membahas kembali tentang isu-isu yang relevan. Itu saja untuk podcast kami hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.